Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di Manbrado, kita bersua kembali dalam Sriwijaya Siang pada hari ini bersama Kulo Cek Dola, Ahmad Juniarlah. Dan Sriwijaya Siang pada minggu pagi seperti biasanya diawali dengan dunia anak. Kali ini dengan tema mencintai negara dan tanah air. Dengan subtemanya Bulan Kemerdekaan. Semangat kemerdekaan untuk anak-anak Indonesia yang luar biasa. Dan di studio ada dua narasumber bisa dikatakanlah ya anak-anak yang luar biasa ya. Ada Zafir Afkari Sharma dan juga Muhammad Rafa Ali Susanto. Lanjut begitu ngobrol bersama dua anak yang luar biasa cerianya ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk teman-teman di Sumatera Selatan. Selamat pagi pendengar RRI Pro 4 dan Halo. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu kayaknya biar lebih akrab dengan dengan Cek Dola. Apa kabar? Baik. Iya, kenalan dulu ya. Siapa nih yang sebelah kiri? Sebelah kanan siapa nih? Yang mana yang Rafa? Saya Rafa. Iya, satu yang sebelahnya Saya Zafir. Zafir ya. Dari mana nih? Boleh kenalan? Dari Dari Diana Public Speaking. Diana Iya, keren. Kalau istrinya sama ya? Satu sekolah enggak? Beda. Beda. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di akhir acara ya. Nah, untuk pendengar ya semuanya yang hadir di sini ya dan juga pendengar radio di Bandung Berado dan juga bisa melalui streaming gitu nonton di sini ya di YouTube juga ya Pro 4 RRI Palembang. Kita akan saksikan program Dunia Anak bersama kedua narasumber kita tadi ada adik Zafir Afkari Sharma dan ada Muhammad Rafa Ali Susanto. Silakan untuk dibawakan acaranya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk teman-teman di Sumatera Selatan. Selamat pagi pendengar RRI Pro 4 dan teman-teman dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga pendengar semua sehat ya. Buat teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan sehat kembali. Amin. Selamat datang di acara yang ditunggu-tunggu bersama aku Rafa di program Dunia Anak hari Minggu 10 Agustus 2025 berlangsung dari Studio Pro 4 RRI Palembang, edisi spesial Bulan Kemerdekaan. Akhirnya aku bisa menyapa teman-teman pendengar RRI Pro 4 di minggu kedua bulan Agustus 2025. Wah, gak kerasa, sudah 2 minggu kita masuk bulan Agustus, di bulan dimana masyarakat Indonesia akan merayakan kemerdekaan. Alhamdulillah, tahun ini negara kita akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-80 tahun. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, bulan Agustus ini selalu dipenuhi berbagai macam kegiatan untuk memeriahkan HUT ke 80 Republik Indonesia. Mulai dari lomba-lombanya dan yang paling terasa beda, di sepanjang jalan mulai dipenuhi atribut merah putih. Orang-orang mulai memasang bendera merah putih di depan rumahnya. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita bahas di sini. Hari ini bukan hari biasa karena kita akan menyambut peristiwa luar biasa. Tepat 80 tahun Indonesia merdeka. Jayalah bangsaku, harumkan namamu sepanjang masa. Teman-teman, seperti biasa, hari ini aku nggak sendirian. Di sebelah Rafa ada teman Rafa yang menemani siaran selama 60 menit ke depan. Berbagi cerita tentang perjuangan, lagu-lagu nasional, dan semua hal seru seputar kemerdekaan. Oke, lanjut. Aku mau kenalin diri dulu. Siapa tahu ada teman-teman di rumah yang belum kenal sama aku. Biar ngobrolnya lebih akrab dan seru, kenalin, nama aku Rafa Ali Susanto. Bisa dipanggil Rafa. Tahun ini naik kelas 6 SD IT Insan Mandiri Cendekia. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelahku ini namanya Kak Zafir. Kak Zafir ini akan menemani aku siaran hari ini.
Nanti Kak Zafir juga bakalan kenalan sama teman-teman di rumah. Sekarang kita sapa dulu Kak Zafirnya. Halo Kak Zafir. Halo, pagi Kak Rafa. Halo Kak Joni. Halo teman-teman pendengar di rumah. Apa kabar Kak Zafir? Kelihatannya wajahnya semangat sekali hari ini. Lengkap dengan atribut merah putihnya. Alhamdulillah, harus semangat Kak. Hari itu beda dari siaran biasanya. Karena kita lagi menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Jadi kita nggak cuma nemenin teman-teman di rumah, tapi juga ngajak mereka nyalain semangat merah putih. Kalau kata anak sekarang bilangnya menyala bangku. Kak Rafa sendiri apa kabar? Kayaknya nggak kalah menyala juga siaran hari ini. Alhamdulillah juga, kan semangat Kak Zafir nular ke sini. Karena bulan Agustus ini kita rayakan 80 tahun Indonesia merdeka. Udah 8 dekade loh kita berdiri gagah dari perjuangan peluh dan darah. Makanya siaran kali ini harus luar biasa karena kita juga pengen jadi bagian dari cerita bangsa Indonesia. Walau kita masih cilik dan belum bisa berjuang, tapi kita semangat dan bersuara lantang. Bener Kak, kita harus semangat belajar, semangat berkarya, semangat cinta damai dan persatuan. Karena kita ini penerus perjuangan para pahlawan. Betul, jadi kalau teman-teman dengar suara kita makin semangat dan menyala, itu karena kita ingin semangat ini nular ke teman-teman semua. Oke, sekarang gantian Kak Zafir yang kenalan sama teman-teman. Oke Kak Rafa. Halo teman-teman pendengar Pro 4 Palembang. Kenalin, namaku Zafir Abkari Sharma. Biasa dipanggil Zafir. Tahun ini aku baru aja naik ke kelas 3 di SD Global Talent Islamic School and Studio Palembang. Hari ini, Zafir bareng Kak Rafa akan menemani teman-teman di rumah berbagi cerita tentang kegiatan selama bulan di Agustus menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ngomong-ngomong, apa aja kegiatan Kak Rafa selama menyambut 17 Agustus tahun ini? Banyak banget Kak, mulai dari kampung rumahku udah mulai dipasang bendera merah putih di tiap rumah. Belum lagi pernak-pernik bendera di sepanjang jalan kampung. Lampu-lampu kalau malam menyala, dan yang gak pernah ketinggalan ditunggu-tunggu kalau lagi bulan Agustus, ya udah pasti lombanya. Apalagi makin kesini lombanya makin banyak dan kreatif. Kalau zaman dulu identik dengan panjat pinang dan makan kerupuk. Tahun ini ada balap karung, tapi balap karungnya pakai helm dan jalannya jongkok. Lebih seru dan lucu, karena kalau balap karung tinggal jatuh. Kalau ini jatuhnya ngegelinding, jadi harus dibantu kalau mau jalan lagi. Kalau Kak Zafir, apa aja kegiatannya selama menyambut kemerdekaan ini? Iya bener, di tempatku juga ada lomba balap karung pakai helm. Ya mirip-mirip lah lombanya. Tapi kalau di sekolahku banyak banget lombanya. Selain yang disebutin Kak Rafa tadi, ada juga lomba masukin paku ke botol, lomba pukul air, dan yang paling seru ada lomba futsal tahun ini. Wah, seru banget. Kalau di sekolahku, tahun ini lombanya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada lomba gepuk air, lomba menghias kelas, dan gigit sendok pakai kelereng. Ada juga lomba pidato dan puisi kemerdekaan tahun ini. Tiap-tiap kelas harus mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti lomba ini. Begitu Kak Zafir. Oh iya teman-teman, Kak Zafir ini teman main dan les bareng. Jadi kita sering ketemu di tiap weekend dan kebetulan hari ini dapat jadwal siaran bareng. Oke, segitu dulu perkenalannya. Kembali ke tema hari ini. Masih di Dunia Anak RRI Pro 4 Palembang di edisi Bulan Kemerdekaan. Kami berdua akan berbagi cerita bareng teman-teman pendengar di rumah. Tentunya bersama siswa-siswi sekolah dasar se-Sumatera Selatan. Penasaran cerita yang akan kami bawakan hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus di channel RRI Pro 4 Palembang. Dan ini satu lagu buat teman-teman tetap di Dunia Anak.
Pertiwi pantas jadi juara Indonesia. Jayalah negaraku, tanah air tercinta Indonesia. Jayalah negaraku, tanah air tercinta Indonesia Raya. Sejarah singkat pahlawan dari Provinsi Sumatera Selatan, Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Lahir di Palembang tahun 1767 dan wafat di Ternate pada tanggal 26 September 1852. Sultan Mahmud Badarudin II Palembang adalah pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam selama 2 periode, sejak 1803 sampai dengan 1813 dan 1818 sampai dengan 1821. Sesudah masa pemerintahan ayahnya Sultan Muhammad Bahaudin, yaitu pada tahun 1776 sampai dengan tahun 1803. Nama asli dari Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sebelum dia menjadi sultan adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Mahmud Badarudin II Palembang beberapa kali memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda. Di antaranya yang disebut Perang Menteng pada tanggal 14 Juli 1821. Di saat Belanda berhasil menguasai Palembang, Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarga ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Namanya Mainiari diabadikan sebagai nama bandara internasional yang ada di kota Palembang. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dan diabadikan dengan mata uang rupiah pecahan 10.000 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2005. Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
pagi di Dunia Anak edisi Bulan Kemerdekaan. Merdeka! Kak Rafa, hari ini mau bawain cerita apa buat teman-teman di rumah? Oke Kak, karena ini episode Bulan Kemerdekaan, hari ini aku mau bawain cerita tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pasti Kak Zafir udah sering dengar kan? Iya, bener. Tapi kalau dengerin langsung Kak Rafa yang cerita belum pernah. Ya udah, kita dengerin langsung aja. Silakan Kak. Terima kasih Kak Zafir. Aku mulai ceritanya ya. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tidak begitu saja, akan tetapi melalui proses dan yang tidak singkat. Mulai dari ditindas, dijajah hingga diperbudak dari bangsa lainnya pada mulanya. Namun semangat juang para yang tinggi serta dorongan setiap pribadi rakyat Indonesia inilah membuat tekad dan keberanian para pahlawan pejuang semakin terpacu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dalam proklamasi yang merupakan hasil kerja keras secara utuh dari bangsa Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan mental semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom kedua pun dijatuhkan di atas kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyongdiningrat segera diterbangkan ke darat Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengarkan berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang sebagai hadiah bagi Indonesia. Kemudian Jepang melalui Marsekal Terauchi di darat Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Setelah Soekarno kembali ke tanah air, Sultan Syahrir mendesak agar proklamasi kemerdekaan RI segera dilaksanakan. Para pejuang memang belum sepenuhnya bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, sehingga dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan Indonesia ke tangan sekutu. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakalan bertukuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak ingin terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Musyawarah pun dilakukan dalam rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Keesokan harinya, Soekarno dan Hatta segera
mempersiapkan pertemuan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 pagi 16 Agustus 1945 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki mengambil kekuasaan Indonesia semakin memuncak yang dilakukan oleh rapat para pemuda dari beberapa golongan rapat PPKI 16 Agustus 1945 pukul 10 pagi tidak jadi dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul dalam rapat tersebut. Peserta rapat tersebut tidak tahu bahwa terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Pada dini hari para pemuda pejuang membawa Soekarno beserta keluarganya beserta Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan adalah agar Insinyur Soekarno dan RS Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali menyaksikan Soekarno bahwa Jepang telah menyerahkan dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Sementara itu di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan Indonesia di Jakarta. Maka diutus oleh seorang mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta dan Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakini para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo serta disaksikan oleh Sukarni, Sayuti Melik dan beberapa golongan muda lainnya. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri dan Sukarni mengusul agar yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta, namun tetapi atas nama bangsa Indonesia. Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti Melik menyalinkan ngetik naskah untuk menggunakan mesin ketik dan menurut kesempatan bersama pembaca teks proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno pada harinya 17 Agustus 1945. Segala sesuatu telah dipersiapkan di kediaman Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekarang Jalan Proklamasi nomor 1 Jakarta. Acara dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan membaca proklamasi oleh Soekarno disambung pidato singkat secara langsung. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta, yaitu Latif Hendra Diningrat, dan dibantu oleh Suhon serta seorang pemudi yang membawa bendera merah putih. Setelah bendera merah putih berkibar, para hadirin yang datang langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh W.R. Supratman. Sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Nasional NKRI
yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian telah resmi terbentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang terbentuk Republik. Setelah itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari Dewan PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Dan hingga saat ini setiap 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Sungguh, kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati sekarang ini merupakan buah dari perjuangan dan tekad para pahlawan dengan sepenuh hati rela berkorban dengan bangsa dan negara. Kemerdekaan ini diraih dengan pengorbanan harta, benda hingga nyawa. Sudah sepatutnya kita yang hidup di masa kini mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan bidang kita masing-masing, khususnya bagi kita seorang pelajar. Isilah kemerdekaan ini lebih rajin belajar karena masa depan bangsa dan negara ini berada di tangan kita. Selesai deh ceritanya. Alhamdulillah. Wah, keren banget ceritanya Kak Rafa. Aku pengen tahu apa pesan moral yang bisa dipelajari dari cerita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada Kak, jadi kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi hasil perjuangan panjang penuh dan pengorbanan. Para pahlawan rela mengorbankan harta, air mata, bahkan nyawa demi satu sakral, merdeka. Mereka berjuang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk generasi selanjutnya, yaitu kita. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tapi mengangkat semangat, ilmu, dan karya. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan terus berkarya untuk negeri tercinta. Begitu Kak Zafir. Oh gitu. Wah, bagus banget ya pesan moralnya Kak. Tapi benar juga Kak, sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mengisi kemerdekaan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Bukan hanya bertanya, apa yang negara berikan padaku, tapi menjawab, apa yang bisa kupersembahkan untuk bangsaku. Oke deh, makasih ya Kak untuk cerita dan ilmunya hari ini. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ada yang mulai dulu nih. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak.
Balik lagi di Dunia Anak edisi Bulan Kemerdekaan. Merdeka! Oke, hari ini aku mau bawain cerita rakyat dari Sumatera Selatan yang berjudul Bujang BHT. Ya udah, langsung mulai aja ceritanya. Oke kak, semuanya tenang, Zafir mulai ceritanya. Dahulu ada seorang pemuda yang suka mencuri. Oleh karena kebiasaannya itulah ia dinamai Bujang BHT. Suatu hari dia tertangkap tangan saat sedang mencuri di rumah raja. Tangkap Bujang BHT, besok kita hukum dan bakar dia, perintah sang raja. Kemudian diikarlah Bujang BHT tadi sambil digantung. Di bawahnya ditumpuk kayu dan jerami untuk membakarnya. Karena tergantung, Bujang BHT tadi tidak bisa melakukan apa-apa. Ia pun berpikir bagaimana cara untuk meloloskan diri dari ikatan. Akhirnya, ia menemukan akal. Ia berteriak, "Aku tidak mau, aku tidak suka untuk dinikahkan dengan putri raja," teriaknya. Setelah beberapa lama berteriak, akhirnya teriakannya didengar oleh seorang pencuri lainnya yang sedang melintas di daerah itu. "Hai kawan, mengapa engkau tergantung seperti itu? Mengapa pula kau berteriak tak mau dinikahkan dengan putri raja? Apa kau hendak dinikahkan dengan putri raja? Mengapa engkau tak mau?" tanya si pencuri tadi. "Iya, aku hendak dinikahkan dengan putri raja, tapi aku tidak mau," jawab Bujang BHT. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertukar tempat saja? Silakan ambil barang-barangku ini," kata si pencuri. "Ya sudah kalau kau mau," kata Bujang BHT. "Setelah aku pergi nanti, kau jangan berteriak seperti aku tadi, tapi berteriaklah, 'Aku mau untuk dinikahkan dengan anak raja,' pesan Bujang BHT pada pencuri tadi. Setelah itu, Bujang BHT berlalu meninggalkan si pencuri tadi. Keesokan paginya, si pencuri yang sudah bertukar tempat dengan Bujang BHT tadi berteriak-teriak, "Aku mau untuk dinikahkan dengan anak raja." Teriakan si pencuri tadi membuat raja kesal dan memerintahkan pengawalnya untuk segera membakarnya. Lekas bakar orang ini. Enak saja, memangnya saya sudi untuk menikahkan anak saya dengannya. Dasar pencuri, kata raja. Mendapat perintah raja, kayu-kayu dan jerami yang telah disiapkan untuk dibakar segera disulut. Akhirnya matilah si pencuri tadi terbakar. Setelah pertukarannya kemarin dengan si pencuri, Bujang BHT berjalan ke hilir dusun dan di sana ia melihat banyak orang bergerombol. "Ada apa saudara? Apa yang kalian lihat?" tanyanya. "Itu raja kami tengah sekarat, kasihan sekali," jawab orang-orang. Mendengar hal tersebut, Bujang BHT langsung berteriak, minggir, aku mau melihat ayahku. Aku adalah anaknya yang baru pulang dari merantau," katanya. Ia pun langsung mendekat sambil berkata, "Ayah, ini aku, anakmu," katanya. Bukan, kata sang raja. "Alhamdulillah, ternyata ayah masih ingat padaku. Akulah si Bukan, putra raja satu-satunya. Sudah lama merantau. Ketika aku pulang, ayah sudah sekarat seperti ini. Maafkan aku, ayah," meratapnya. Bukan, kata sang raja. Orang-orang di sana menjadi heran dan bingung dengan kejadian itu, termasuk anak raja yang 6 bersaudara. Mereka tidak mengetahui kalau mereka punya adik laki-laki. "Ayah, apakah benar kami punya adik laki-laki?" tanya anak tertua raja tadi. Belum sempat memberikan jawaban, sang raja sudah meninggal. Anak raja yang 6 bersaudara tadi ketakutan kalau Bujang BHT yang mengaku sebagai adik mereka tadi ketika kalian mengambil harta raja dan minta bagian warisan. Ketika acara pemakaman sudah selesai, Bujang BHT pun menghadap saudara-saudaranya. "Nah, ayunda-ayundaku, aku tidak meminta apapun dari warisan yang ditinggalkan ayah.
Aku hanya minta 2 lembar pakaian ayah, lengkap dan mahkota dan tongkat kebesarannya. Harta kerajaan ini silakan kalian bagi rata, kata bujang BHT. Mendengar permintaan itu, anak-anak raja itu pun keheranan. Mereka tidak menyangka kalau bujang BHT cuma meminta 2 pasang pakaian. Karena hanya itu permintaan bujang BHT, maka diberikanlah 2 pasang pakaian raja yang paling bagus, lengkap dan mahkota dan tongkatnya. Nah, ayunda-ayundaku, aku mau pergi berkelana lagi. Aku minta doa restu dari kalian, katanya. Setelah berpamitan, bujang BHT kembali ke kerajaan yang pernah hendak menghukumnya dulu. Orang-orang di sana terkejut melihat kehadiran bujang BHT, termasuk sang raja. Bukankah kau bujang BHT? Masih hidup kau ternyata, kata si raja. Iya, ini aku bujang BHT. Aku baru saja pulang dari surga. Di sana aku bertemu dengan ayahmu. Ternyata kau belum seberapa kaya. Dia di sana lebih jauh lebih kaya darimu. Ini aku membawa kiriman darinya untukmu, kata bujang BHT. Bujang BHT kemudian memberikan pakaian raja yang satunya ke raja tadi. Lihat pakaian yang sangat indah itu, raja tadi langsung percaya kalau paket tersebut kiriman dari ayahnya di surga. Aku sangat senang, ternyata ayahku di sana sangat berbahagia. Aku jadi ingin berjumpa dengannya. Bujang BHT, bisakah kau mengantarkanku padanya? Pinta si raja. Ya saja, jalan ke sana sama seperti jalan yang kau berikan padaku. Kau hanya perlu menyiapkan api yang besar supaya jalan ke sana lebih lancar. Untuk itu pilihlah kayu leban atau kayu keliat, katanya. Singkat cerita, dibuatkanlah lubang besar yang diisi kayu keliat dan kayu leban, dan dibakarlah sampai mengeluarkan api yang sangat besar dan panas. Raja dan permaisuri, tunggulah aba-aba dariku. Ketika aku berteriak lompat, kan melompatlah, kata bujang BHT. Baiklah, jawab si raja. Ketika api sudah makin membesar, raja dan permaisuri disuruh bersiap-siap. Sementara ia mendekat ke putri raja. Raja, sekarang melompatlah, teriak bujang BHT. Tanpa pikir panjang lagi, raja dan permaisuri tadi melompat ke dalam api yang membara. Si putri yang hendak ikut lompat ditahan oleh bujang BHT. Sudahlah dik, ayah dan ibumu sudah meninggal, tidak ada jalan ke surga, kata bujang BHT. Dengan hal tersebut, putri raja menangis. Sudahlah, jangan menangis, bujuk bujang BHT. Akhirnya, putri raja tadi dinikahi oleh bujang BHT. Sedangkan kerajaan yang ditinggalkan oleh raja tadi dipimpin oleh bujang BHT. Akhirnya kerajaan tadi berkembang menjadi kerajaan yang besar. Selesai ceritanya. Ceritanya selesai ya. Dan yang pastinya ada pesan-pesan moral apa itu yang dalam cerita ini? Boleh Zafir? Baik kak, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita rakyat bujang BHT ini adalah kecerdikan bisa menyelamatkan nyawa, tapi kebijaksanaanlah yang menentukan arah hidup. Orang yang dulu hina bisa jadi mulia jika diberi kesempatan dan mengubah sikap. Ketamakan membuat celaka, kerendahan hati membuat selamat. Orang yang jujur tidak rakus akan mendapat berkah dan celah sendiri, dan karma bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke, keren. Tepuk tangannya sekali lagi dong. Ayo kita bertiga semua ada sini ya, yang hadir di sini ya, luar biasa sekali. Zafir dan Rafa ya. Dan mungkin untuk Rafa dan Zafir mungkin dimulai dari Rafa untuk menutup rangkaian acara Dunia Anak pada hari ini. Silakan. Iya kak, tapi jangan khawatir, dunia anak akan kembali lagi menemani weekend teman-teman di rumah minggu depan di hari dan jam yang sama. Tentunya bersama teman-teman penyiar cilik lainnya yang lebih keren dan gak kalah seru. Tapi sekarang kita harus pamitan dulu kak sama teman-teman pendengar di rumah. Karena sebentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi di siaran berikutnya.
Terima kasih buat Kak Zafir yang sudah menemani Rafa berbagi cerita dan edukasi buat teman-teman di bulan spesial ini. Terima kasih juga buat Kak Joni dan teman-teman di rumah yang sudah komen dan mendengarkan Dunia Anak hari ini. Sama-sama Kak. Aku juga seneng banget hari ini bisa berbagi cerita dan sedih juga harus berpisah sama teman-teman di rumah. Tapi gak apa-apa karena perpisahan bukan akhir cerita, melainkan jeda agar rindu punya makna. Oke deh, sampai sini dulu ya. Zafir dan Kak Rafa menemani teman-teman pendengar di rumah. Semoga cerita hari ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus tonton dan dengerin program Dunia Anak di channel YouTube Pro 4 Palembang setiap hari Minggu pukul 10 sampai jam 11 WIB bersama siswa-siswi SD MI Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan kami berdua hari ini. Dunia Anak akan kembali minggu depan dengan kisah baru yang lebih menyenangkan. Dari studio Perempat Penuh Warna, kami berdua pamit dengan doa dan cinta. Sampai bertemu di cerita berikutnya di Dunia Anak, tempat kita bertumbuh bersama. Saya Zafir Dan saya Rafa pamit undur diri. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Pasang bendera, ikut lomba dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tetap semangat, tetap ceria, dan terus berkarya untuk Indonesia tercinta. Salam literasi, salam untuk anak Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita lanjut kembali program acara selanjutnya. Tadi sudah ada bersama adik-adik yang luar biasa di Dunia Anak ya. Di kesempatan hari ini, hari Minggu 10 Agustus 2025. Sampai ketemu dengan kesempatan dan kita lanjutkan kembali di program acara selanjutnya di Sriwijaya Siang.